Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang kemarin. Sekarang kita akan menggunakan sistem pencatatan dengan metode perpetual. Kita langsung saja bahas contoh soal kasusnya. Di sini diketahui PT ABC selama bulan Januari memiliki transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari ini terhitung ada persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga satuan Rp1.000. Pada tanggal 5 melakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga satuan 1.200. Pada tanggal 6 PT ABC melakukan penjualan sebanyak 150 unit dengan harga satuan 1.500. Dan pada tanggal 10 melakukan pembelian lagi sebanyak 250 unit dengan harga satuan 1.400. Dan pada tanggal 18 transaksi terakhir ada penjualan sebanyak 300 unit dengan harga satuan 1.700. Nah, dari contoh soal ini diminta hitunglah nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba atau rugi kotornya. Nah, oke, untuk menghitung nilai persediaan akhir di sini kita buat dulu kartu persediaan. Nah, contoh kartu persediaannya seperti ini. Ada kolom tanggal, kemudian pembelian, harga pokok penjualan, dan yang terakhir ini kolom persediaan. Oke, langsung saja kita akan masuk ke cara pengerjaannya. Di metode yang pertama, pendekatan pertama kita menggunakan metode FIFO atau first in, first out, yang artinya barang yang masuk pertama kali akan kita keluarkan pertama kali juga. Di sini pada tanggal 1 Januari ada persediaan awal, jadi kita masukkan ke persediaan awal. Ini unitnya 200, kemudian harga satuannya 1.000. Ini kita tinggal kalikan. Jadi Rp200.000. Ini untuk persediaan awal. Nah, kemudian pada tanggal 5 PT ABC melakukan pembelian, artinya menambah 100 unit, harga satuan 1.200 dan jumlahnya 120.000. Sekarang untuk di persediaan di sini kita tinggal turunkan 200, kita taruh di atas. Kemudian kita masukkan lagi di bawahnya persediaan yang baru kita beli. Di sini kita susun seperti ini untuk memudahkan supaya kita kelihatan mana barang yang pertama kali masuk. Jadi untuk melakukan penjualan kita mudah untuk inputnya. Oke, sekarang total persediaan ada 300. Nah, sekarang pada lanjut ke transaksi berikutnya. Di sini tanggal 6 kita tulis saja langsung, ada penjualan 150 unit. Guys, 150 unit. Kita lihat 150 unit ya. Nah, untuk harga satuan penjualan ini kita hiraukan karena yang kita hitung di sini untuk harga pokok penjualannya. Nah, caranya seperti apa? Harga pokok penjualan ini adalah harga perolehan kita untuk mendapatkan barang persediaan yang akan kita jual. Jadi, untuk metode FIFO harus kita ingat bahwa yang kita jual adalah barang yang pertama kali masuk. Otomatis, barang pertama kali masuk ini harga satuannya Rp1.000. Berarti yang kita jual ini harga satuannya yang 1.000. Di sini baru tinggal kita kalikan. Nah, seperti ini. Otomatis barang kita yang harga satuan Rp1.000 ini akan berkurang menjadi sisa 50 dengan harga satuan yang Rp1.000. Untuk saldonya kita tinggal kalikan, sementara kita tinggal turunkan nilai yang di atasnya yang harga satuannya 1.200. Oke, seperti ini. Ini kita kasih ini biar enak. Nah, kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 10, ternyata PT ABC ini melakukan pembelian lagi dengan total 250 dan harga satuannya 1.400. Tinggal kita kalikan. Nah, total pembeliannya Rp350.000. Nah, di sini otomatis kita pindahkan terlebih dahulu untuk harga yang atasnya. Yang ini kita masukkan di sini.
Kemudian kita pindahkan juga yang pembelian terbaru ya, yang ini 250. Kita pindahkan ke sini. Otomatis pada tanggal 10 total persediaannya seperti ini. Ada 300 persediaan dengan harga masing-masing Rp1.000, Rp1.200 dan Rp1.400. Nah, lanjut di tanggal 18. Pada tanggal 18 ini ada penjualan lagi sebanyak 300. Ingat 300 ya. Otomatis pada metode FIFO kita harus mengeluarkan dulu persediaan yang pertama kali masuk. Jadi 50 persediaan dengan harga 1000-an kita masukkan, kita jual. Yang 100 kita jual juga dengan harga satuan 1200. Nah, ini kan udah 150. Otomatis sisa 150 lagi untuk melengkapi penjualan pada tanggal 18. Jadi, kini tinggal kita tulis 150 dengan harganya. Harga yang kita masukkan adalah harga yang 1400. Kemudian yang 50 ini harganya yang 1000-an dan yang 100 ini harga 1200. Untuk jumlahnya tinggal kita kalikan. Kemudian untuk sisa atau nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO, kita tinggal kurangkan 250 dikurang 150, hasilnya 100 dengan harga satuan 1400 dan nilai persediaan akhirnya totalnya menjadi Rp140.000. Nah, inilah nilai akhir persediaan apabila kita menggunakan metode FIFO. Nah, kemudian di perintah soalnya minta perhitungan harga pokok penjualannya. Nah, untuk harga pokok penjualan ini sangat gampang atau mudah sekali. HPP sama dengan kita tinggal hitung nilai atau jumlah nilai HPP-nya yang ada di kolom harga pokok penjualan ya. Jadi ini tinggal kita hitung. Ini totalnya 530.000. Jadi tinggal kita taruh di sini 530.000. Inilah harga pokok penjualan apabila menggunakan metode FIFO. Nah, kemudian di soal juga dia minta laba atau rugi kotornya. Nah, perhitungan laba, rumus laba adalah harga penjualan atau pendapatan dari penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan. Nah, di sini kita harus tahu dulu penjualannya. Oke, kita tulis di sini penjualan. Total penjualannya berapa? Nah, di sini kita bisa lihat penjualan pertama ini 150 unit dengan harga satuan 1.500. Kemudian ditambah lagi dengan penjualan 300 unit dengan harga satuan 1.700. Jadi, total penjualan yang dilakukan PT ABC selama bulan Januari adalah 735.000. Nah, sementara untuk labanya, jadi kita tinggal kurangkan antara penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan. Nah, inilah laba yang didapatkan oleh PT ABC selama penjualan pada bulan Januari. Dia mendapatkan laba Rp205.000. Sekarang kita lanjut ke metode pendekatan yang berikutnya, yaitu metode LIFO atau last in first out, di mana persediaan yang terakhir masuk dia akan kita keluarkan pertama kali. Kita langsung saja tanggal 1 masukin persediaan awal sama 200 kali 1000. Jadi 200.000 untuk persediaan awal. Kemudian pada tanggal 5 melakukan pembelian seharga 100 unit maksudnya dengan harga satuan 1.200 dan totalnya menjadi 120.000. Sekarang kita tinggal pindahkan 200.000. Oke, seperti ini aja. 200.000 kita pindahkan ke bawah. Yang ini kita pindahkan juga.
Jadi pada tanggal 5 total persediaan PT ABC sebanyak 300 unit dengan harga masing-masing 1000 dan 1200. Selanjutnya pada tanggal 6 PT ABC melakukan penjualan. Harga pokok penjualan di sini sebanyak 150 unit. Nah, ingat bahwa metode LIFO adalah metode yang mana persediaan terakhir masuk, yang 100 ini terakhir masuk, dia akan dikeluarkan pertama kali. Nah, otomatis untuk mencukupi penjualan 150, kita ambil nilainya 100 dari harga satuan yang 1200. Kemudian untuk 50-nya, kita ambil dari harga satuan yang Rp1.000. Jadi ini tinggal kita kalikan. Nah, kemudian untuk nilai persediaan akhirnya, di sini otomatis persediaannya sisa harga yang Rp1.000. Jadi kita kurangkan 200 dikurang 50, jadi totalnya 150 persediaan dengan harga satuan Rp1.000. Nah, kemudian lanjut di tanggal 10. Di tanggal 10, PT ABC ternyata melakukan pembelian lagi dengan unit 250 unit, harga satuannya 1.400 dan totalnya atau jumlahnya 350.000. Nah, di sini kita tinggal masukkan lagi persediaan awal, kita turunkan. Kemudian kita masukkan juga persediaan terbaru yang kita beli. Setelah itu kita lanjut untuk ke tanggal 18 ke tanggal 18 Januarinya. Ternyata PT ABC melakukan penjualan sebanyak 300 unit. Nah, ingat lagi yang berdasarkan metode LIFO, barang yang terakhir masuk itu yang kita jual terlebih dahulu. Otomatis 250 ini tidak mencukupi untuk melakukan penjualan 300 unit. Jadi kita masukkan di sini 250, harga satuan 1.400, ini otomatis sudah habis, dan 50 unitnya kita ambil dari harga satuan yang Rp1.000. 50 unit Rp1.000, maka tinggal kita kalikan. Otomatis nilai persediaan akhir atau persediaan akhirnya menjadi 150 unit. Kita kurangkan dengan 50 yang terjual pada tanggal 18 menjadi 100. Kemudian harga satuannya Rp1.000 dan nilai persediaan akhir apabila menggunakan metode LIFO menjadi Rp100.000. Sama seperti tadi di soal bahwa diminta untuk menghitung HPP. HPP sama dengan kita langsung jumlahkan nilai yang ada di kolom harga pokok penjualan. Inilah harga pokok penjualannya. Sementara laba kita hitung dengan nilai penjualan. Ini penjualan yang kita hitung tadi. Kita kurangkan dengan harga pokok penjualannya. Jadi, laba yang kita peroleh apabila menggunakan pendekatan metode LIFO, last in first out, akan mendapatkan laba sebesar Rp165.000. Inilah hasil apabila menggunakan metode LIFO. Nah, yang terakhir, kita akan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Caranya seperti apa? Langsung saja kita masuk di tanggal 1. Kita masukkan persediaan awal 200 unit dikali harga satuan 1.000, jadi totalnya Rp200.000. Kemudian kita akan lanjut pada tanggal 5. Ternyata PT ABC melakukan pembelian dengan 100 unit, harga satuan yang 1.200, dan total pembelian 120.000. Nah, tapi ingat bahwa di metode rata-rata tertimbang, kita setiap melakukan pembelian harus mencari rata-rata harga yang kita peroleh.
Otomatis di sini kita tambahkan dulu 200 unit ditambah pembelian terbaru sebanyak 100 jadi 300 unit, dan harga satuan ini adalah harga rata-ratanya. Mencari harga rata-rata, jadi tinggal kita tambahkan 200.000, ini nilai persediaan awal, kemudian kita tambahkan dengan nilai persediaan terbaru, dan ini kita bagi dengan total unit persediaannya. Otomatis harga satuan yang kita dapatkan apabila menggunakan metode rata-rata tertimbang menjadi Rp1.067. Kemudian untuk jumlahnya tinggal kita kalikan. Inilah nilai persediaannya menjadi 320.000. Lanjut untuk di tanggal 6. Nah, apabila menggunakan rata-rata tertimbang untuk penjualannya ini enak, maka jadi kita tinggal langsung masukkan penjualannya sebanyak 150. Harganya kita ambil dengan harga rata-rata yang sudah kita hitung di awal tadi di saat pembelian, dan ini tinggal kita kalikan. Kemudian di nilai persediaan kita tinggal kurangkan. Dan setelah melakukan penjualan, maka nilai persediaannya menjadi sebesar Rp160.000. Lanjut di tanggal 10. Ternyata melakukan pembelian lagi PT ABC sebanyak 250 unit dengan harga 1.400. Ini tinggal kita kalikan. Dan sekali lagi ingat bahwa di metode rata-rata tertimbang, setiap kita melakukan pembelian kita harus mencari nilai rata-rata harga perolehannya. Maka di sini kita tambahkan dulu untuk total unit persediaannya. Kemudian kita mencari harga rata-ratanya, total nilai persediaan awal, kemudian ditambah persediaan terbaru, dibagi dengan total unit persediaannya. Kita dapatkan harga rata-ratanya Rp1.275. Dan ini tinggal kita kalikan dengan 400. Maka nilai persediaan setelah melakukan pembelian lagi menjadi Rp510.000. Lanjut pada tanggal 18. PT ABC melakukan penjualan sebanyak 300 unit. Nilainya kita ambil dari harga rata-rata yang sudah kita hitung. Dan tinggal kita kalikan. Maka total persediaan pada akhir bulan itu ada 100, sama ya, semua pasti 100 sisanya. Untuk harga satuannya 1.275 dan jumlah tinggal kita kalikan. Dan inilah nilai persediaan akhir apabila kita menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, bagaimana dengan harga pokok penjualannya? Untuk HPP-nya sama, kita tinggal jumlahkan di kolom harga pokok penjualannya. Kemudian untuk laba kotornya, nilai penjualan yang sudah kita hitung di atas tadi, nilai penjualannya dikurang dengan harga pokok penjualan yang setelah kita hitung menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, inilah besaran harga pokok penjualan dan laba kotor yang kita dapatkan apabila kita menggunakan metode pendekatan nilai rata-rata tertimbang. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan sistem pencatatan dengan menggunakan metode perpetual dan pendekatan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan juga rata-rata tertimbang. Nah, menurut kalian, metode mana yang paling gampang dan paling kalian suka apabila menggunakan pencatatan atau sistem persediaan perpetual? Oke, sampai ketemu di video belajar berikutnya, dan terima kasih.